Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi tutorial cara penggunaan aplikasi Rapot Kurikulum Merdeka versi tahun 2025. Oke. Yang pertama, pada bagian menu home terdiri atas data sekolah, data kepala sekolah, data wali kelas, dan seterusnya. Lanjut ada data mata pelajaran, ada muatan lokal, dan ada ekstrakurikuler seperti ini. Di bagian atas ada menu data sekolah, sampel rapot, input data siswa, input data guru. Di bagian deskripsi ada TP ini sudah diisikan secara manual, diisikan untuk semua kelas di kelas 1 sampai kelas 6. TP ini jumlah maksimalnya 4, boleh lebih, tapi yang bagus itu cukup sedikit, 4 sudah cukup. Di sini ada deskripsi penilaian, terus di bagian input nilai rapot ada nilai rapot, nilai eskul, nilai kurikuler. Di bagian cetak rapot ada rapot kumer, rapot mini, dan piagam. Lanjutnya di bagian rapot proyek, ini mungkin dulu digunakan, sekarang tidak begitu digunakan karena sekarang kita sudah menggunakan nilai kurikuler. Oke. Di sini juga ada rapot KIH, input nilai KIH, rekap nilai KIH, ada rapot 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Di sini ada rekap, cetak nilai rapot, dan mutasi siswa. Oke, yang pertama buat kawan-kawan guru, silakan input saja di bagian awal selengkapnya. Untuk yang berwarna kuning jangan diisikan, abaikan saja. Yang putih silakan diisikan, kecuali ini juga jangan juga diisikan, ini sudah menu pilihan. Di sini sudah sesuai dengan mata pelajaran. Silakan kalau misalnya di bagian muatan lokal kalau tidak sesuai silakan dirubah, diedit. Ini diedit juga kalau misalnya tidak ada tanda strip. Oke, kita langsung aja ke bagian input data siswa. Nah, di bagian input data siswa ada yang namanya import data. Untuk data ini rekan-rekan guru tidak perlu menginput manual, cukup minta datanya kepada operator Dapodik, namanya data siswa. Seperti ini akan saya contohkan. Ini data siswa. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini data siswa. Seperti ini. Nanti silakan klik impor data siswa. Tadi data sudah dibuka filenya ini. Klik impor data siswa. Kita arahkan ke ini. Nah, kita klik OK, maka data sudah tersimpan otomatis. Jadi kita tidak perlu lagi menginput satu persatu secara manual. Takut nanti ada kesalahan, ketidaksesuaian antara data Dapodik dengan data yang dipegang oleh guru. Nah, jadi data ini akan tersimpan dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Bagaimana untuk mengetahuinya data itu bisa kelas 1 kelas 6? Kita cek di bagian kelas. Ini ada kelas, silahkan pilih kelas. Misalnya saya kasih contoh kelas 1, kita cek di bagian rekap nilai. Nah, ini akan muncul data siswa kelas 1 seperti ini namanya ini. Nah, kalau misalnya kita klik data kelas 2, kita cek. Nah, maka data nama siswanya berbeda seperti ini. Oke. Lanjut kita di bagian input untuk TP sudah ada. Ini ada deskripsi penilaian, silahkan sesuaikan aja, pilih. Kalau misalnya tertinggi sudah menguasai dalam, atau bisa juga menggunakan yang di bawah,
menunjukkan pemahaman yang sangat baik misalnya, atau menunjukkan pemahaman yang baik dalam harus ada kata dalam di belakangnya. Oke. Deskripsi penilaian. Lanjut ke bagian input nilai raport. Nah, di bagian nilai raport ini ada menu-menu tambahan seperti ini. Nah, ini gunanya tombol kotak kecil ini adalah menyembunyikan mata pelajaran. Ini kasih contoh. Ini ada IPAS ini. Nah, ini kan biasanya untuk mata pelajaran IPAS tidak ada di kelas bawah, di kelas 1 dan 10. Silakan klik sembunyikan di sini. Nah, maka mata pelajaran IPAS tidak muncul, atau misalnya musik tidak ada atau teater, klik. Kalau untuk memunculkan, klik aja yang besar ini. Nah, maka ya akan muncul seperti ini. Ini silakan diisi nilainya, TP-nya 4 aja dimaksimalkan. Pilih aja nilai yang tertinggi apa, terendah apa. Nanti ini akan menjadi deskripsi di raport. Untuk nilai raport sesuaikan aja berapa nilainya, perhitungan nilai akumulasi, nilai harian, nilai SAS, misalnya nilai ulangan tengah semester, misalnya silakan dikalkulasi aja langsung. Misalnya nilainya berapa. Saya kasih contoh untuk TP tadi misalnya 78, salah satunya harus tinggi, misalnya 80. Jangan ada yang sama, karena rumus untuk deskripsi raport itu adalah deskripsi ketercapaian, artinya ada tertinggi dan terendah. Kalau ini nilai raport diisi secara manual saja. Lanjut ke bagian nilai eskul. Nah, ini bisa misalnya apa kegiatannya, misalnya pramuka tadi. Ini kalau ada ini tergantung di bagian ini. Kalau tadi sudah dijelaskan, ini silakan kalau misalnya tidak ada silakan tanda strip, kalau ada silakan dimasukkan. Ini pilihannya misalnya di sini, misalnya A, ini B, silat seperti apa dia A, nah seperti ini. Ini misalnya B, misalnya menari. Nah, ini sudah ada datanya sesuai Dapodik. Sini silakan apa misalnya kurang baik, misalnya giginya. Di sini kehadiran seperti itu. Lanjut di bagian nilai kurikuler, silakan di input aja di sini. Di bagian mana anak itu menonjol, misalnya dia dengan hubungan dengan Tuhan dia sangat baik, ya, kasih aja nilai tertinggi. Ini tertinggi ada nilai di bagian atas, bisa juga dengan standar 180, 70 dan seperti ini. Bisa juga 3, 2 dan 1, bisa seperti itu. Silakan diisikan aja yang mana ini salah satu aja. Kolaborasi misalnya bagus, berapa nilainya. Misalnya ini dikasihkan juga nilainya, apa yang terendah dari ini, misalnya ada yang kurang atau tidak sesuai, silakan diinput. Bisa diisikan semuanya, bisa tidak. Ini untuk populer. Lanjut di bagian rapot kummer. Nah, di bagian rapot kummer ada di bagian menu-menu seperti ini. Kalau tombol kecil ini artinya tandanya menyembunyikan. Ini akan saya kasih contoh. Ini kan kelas bawah itu biasanya tidak ada IPAS. Kita buka dulu. Nah, ini seperti ini. Nah, ini kan ada IPAS. Nah, ini ada IPAS. Kelas bawah itu misalnya sembunyikan ini aja, klik ini. Nah, seperti itu. Maka nanti raport tidak ada IPAS. Nah, seperti itu. Ini untuk kelas bawah. Misalnya yang menyembunyikan tari atau rupa, tetap bagus itu disembunyikan. Jangan sampai ada tulisan tapi nilai tidak ada. Ya. Mungkin akan jadi pertanyaan oleh orang tua murid, kok kenapa ini? Ini ada ada nama pelajaran tapi nggak ada jawaban nilainya gitu. Lebih baik sama sekali tidak ada daripada ada gitu. Nah, ini untuk di sini ada juga saya tambahkan stempel KS. Nah, stempel KS seperti ini. Nah, ini
Silahkan klik aja di sini, pilih stempelnya apa misalnya. Tapi ingat dalam bentuk format PNG. Ada tanda tangan guru ini. Ini gunanya nanti supaya bisa disimpan dalam bentuk PDF. Dan saya kasih contoh, ini PDF, ini di TP misalnya, saya kasih di TP. Ini silakan simpan save as PDF. Nanti dia akan menyimpan semua rapot dengan nama siswa tersebut. Contoh, nah seperti ini. Nah, dia akan muncul seperti ini. Jadi nama-namanya kita buka aja, akan muncul rapot atas nama si A, si B. Nah ini penting agar nanti ke depan karena kita mendukung gogiran atau penghilangan penggunaan kertas, maka ini bisa dipakai. Ada rapot tadi, ada rapot mini, ada piagam juga seperti itu, rapot proyek, rapot KIH ini, dan rekap nilai. Nah di sini ada rekap nilai. Silakan kawan-kawan atau guru apabila menemukan warna merah itu tandanya nilai belum diinput. Ini contoh matematika, kita buka di bagian input nilai, maka matematika kan belum diisi. Nah ini kalau misalnya kita isi di sini, nah misalnya contoh kita cek matematika, nah maka ia akan warna putih, artinya data itu sudah ada. Ini gunanya untuk menyembunyikan sama tadi. Nah ini sembunyikan misalnya. Nah ini seperti ini aja. Ini bisa di print atau disimpan ke PDF, bisa. Ini ada PDF, ada simpan. Mungkin cukup di sini dulu tutorial dari Ulun. Apabila ada yang perlu ditanyakan, silahkan hubungi Ulun. Dan semoga dengan adanya rapot ini bermanfaat. Ulun akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.